Ini pertanyaan yang pertama, Ustadz, dari Ibu Lia Yasmin dari Las Vegas, Ustadz. Masya Allah. Ya. Pertanyaannya adalah, seandainya selama 21 hari kemarin kita ada yang ibadahnya jong, apakah kita bisa minta ampunan di hari-hari terakhir ini sehingga ibadah jong yang kemarin itu bisa diampuni sehingga menjadi pahala? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan insya Allah dari seorang hamba Allah yang mudah-mudahan Allah kuatkan keimanannya. Karena apa? Amin. Amin. Orang yang dia punya iman, maka dia akan takut kalau amalnya itu nggak diterima sama Allah. Yang repot kalau dia udah ngerasa aman. Udah ngerasa aman, wah amal saya ini kemarin udah diterima nih sama Allah. Kepedean namanya. Nah, orang-orang yang terlalu kepedean ini khawatirnya, bukan nggak mungkin mereka yang zong tadi gitu. Tapi kalau kita hari ini, ya bahasa bukan berarti nggak pede itu jadi bagus, tapi dalam konteks kita kepada Allah, dua hal yang perlu kita hadirkan. Yang pertama rasa hina, yang kedua rasa butuh. Maksudnya kita rasa hina, ya Allah, saya kemarin itu mungkin ibadah saya masih ada yang saya niatkan selain-Mu ya Allah. Ya masih ada yang saya tuju selain dari-Mu ya Allah, karena bahkan mungkin saya masih sering melanggar perintah-perintah-Mu. Hadirkan rasa hina kita sama Allah. Nggak kepedean gitu bahwa amal kita udah pasti diterima. Tapi di satu sisi yang lain, kita minta sama Allah, maka oleh karenanya ya Allah, hamba butuh daripada ampunan-Mu ya Allah. Hamba butuh untuk selalu ditemenin agar kemudian hamba bisa melakukan ibadah yang Engkau ridhoi ya Allah. Nah jadi kata kuncinya adalah munculkan rasa hina dan butuh saat kita berdoa akan amal-amal dan ibadah kita. Sehingga di situ insya Allah akan menjaga daripada apa? Mudah-mudahan ibadah kita nggak jadi zong. Nah, namun kalau hari ini kita misalkan menyadari, Ustaz, saya merasakan kekhilafan itu, apakah di dalam kondisi sekarang kemudian bisa diampuni? Insya Allah. Karena apa? Karena Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri. Maka di sini disebutkan, ya Allah nggak pernah manggil dengan panggilan jelek. Para pemabuk, para penjudi, para perampok, para pencuri. Allah nggak pernah manggil begitu. Allah tetap manggil, Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka. Maka kemudian di situ disebutkan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Maka termasuk tadi, Ustaz saya kayaknya ngerasa kemarin banyak yang nggak pas deh waktu ibadahnya, waktu amal solehnya. Maka hadirkan bahwa kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan kita bersyukur hari ini Allah izinkan kemudian pengingat itu hadir di dalam diri kita. Karena apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Nah, jadi kalau ditanya apakah kita bisa meminta ampunan di hari-hari terakhir ini? Bisa, bahkan sangat bisa. Sehingga insya Allah bahkan bisa diampuni dosa-dosa kita kemarin itu dengan menjadi kebaikan. Nah, asalkan penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah taubatan nasuha, istighfar dan taubatan nasuha. Mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Kalau kita hari kemarin banyak melakukan kekhilafan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian melakukan kebajikan-kebajikan itu dengan lebih baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah segala sesuatu yang tidak baik itu dengan kebaikan. Niscaya yang kebaikan itu akan menghapusnya. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana ketika kita taubatan nasuha, yang kedua adalah berbaik sangka bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita ampunan. Yang ketiga adalah melakukan amal soleh yang terbaik. Dan yang keempat adalah berdoa kepada Allah. Salah satu doanya apa? Yang tadi kita sampaikan.
Ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau Lailatul Qadar itu datang, maka doa apa yang saya baca?" Maka Nabi mengajarkan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu'an." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau adalah mencintai orang-orang yang pemaaf, maka maafkanlah kami. Maka kemarin sudah kita singgung, beda afuun sama ghafurun. Kalau Allah mengampuni orang, dosa-dosa seorang, maka ya udah. Itu diampuni dosanya, dibersihkan dari catatan amalnya. Tapi bekas daripada tulisan dosanya itu masih ada ngebekas di catatan amal, di dalam kitab amalnya. Tapi kalau afuun ini bahasanya sudah dihapuskan dosanya dan bekas catatan dari keburukannya itu bahkan dihapuskan daripada kitab amalnya. Nah, jadi diantaranya yang utama doa-doa itu apa? Di dalam Ramadan ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu'an. Kalau doa istighfar lain yang kita baca, boleh kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at wa a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini bisa kita lakukan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita mendapatkan ampunannya selama Ramadan ini masih terbentang di depan kita. Insyaallah. Amin.